Nama saya Ahmad Maulana Feriansa. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus, program studi pemikiran politik Islam, yang kesini untuk melakukan penelitian terhadap DPC P3 Kabupaten Pati untuk memenuhi salah satu tugas akhir saya, yaitu skripsi. Dan akan mewawancari oleh Bapak Muslihan. Bapak Muslihan Saya selaku di pengurus DPC P3 Kabupaten Pati. Oke. Itu oke, langsung saja Pak ya. Ya, monggo. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan partai? Tentunya dalam mengembangkan partai politik khususnya di P3 banyak beberapa agenda kegiatan yang telah kita lakukan atau yang telah kita rencanakan. Tentunya tidak lepas yang namanya kaderisasi. Satu contoh misalkan kita ada pengembangan kader dimulai dari LKKD maupun LKKM. Selain daripada itu kita juga mengoptimalkan secara internal pengurus, baik mulai dari ranting PAC dan DPC. Ini kita ada istilahnya konsolidasi internal dengan berbagai pelatihan yang dilakukan. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DPC P3 Kabupaten Pati. Oke. Terus selanjutnya, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kepada masyarakat? Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan yang secara formal maupun non formal tentunya telah kita lakukan. Tadi saya katakan secara formal ya kita melakukan yang namanya LKKD, yaitu latihan kepemimpinan kader muda. Kemudian dilanjut LKKM, latihan kepemimpinan kader media. Kemudian secara non formal tentunya kita mengikuti perkembangan lingkungan atau masyarakat yang ada. Misalkan kita bantuan sosial, gerakan-gerakan yang bersifat sosial, itu kita lakukan dalam rangka apa? Selain untuk kita memberikan efek positif kepada masyarakat dan kepada internal partai kita, setidaknya kita itu adalah sebagai bentuk perwujudan maslahat untuk umat, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi visi-visi dari P3 itu sendiri. Terus ini berkaitan dengan pendidikan politik ya. Bagaimana strategi DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Pati dalam memberikan pendidikan politik nanti kepada kader dan kepada masyarakat luas? Untuk yang pertama kepada kader dulu. Nah, strateginya bagaimana caranya untuk menggait itu? Tentunya kita memiliki beberapa konsep dan strategi agar masyarakat tentunya khususnya kaderisasi itu simpatik pada P3 dulu. Nah, kita tentunya beberapa strategi dalam bentuk pelatihan. Tentunya kita tidak hanya sekedar pelatihan, akan tetapi terkonsep, terukur sesuai dengan target yang harus kita capai sebagai partai politik. Tentunya target-target itu ya kita harus dikonsep secara menyeluruh dalam bentuk pelatihan. Nanti bagaimana kader dalam mengikuti pelatihan itu tidak jenuh. Tentunya ada beberapa strategi, ada beberapa media yang kita lakukan. Semacam kita memotivasi kepada mereka, sehingga dalam pelatihan itu kader tidak merasa jenuh. Yang terjadi nanti akan menciptakan kader yang berpotensi dan militansi, itu yang paling penting. Maka dibutuhkan benar strategi secara menyeluruh, itu di cara internal kita adalah bentuk pelatihannya. Bentuk-bentuknya apa Pak? Bentuk-bentuknya. Nah itu kan sesuai dengan tema yang nanti kita usung. Pelatihan itu semacam apa? Misalkan pemimpinan, tentunya kita juga dengan media yang sama. Kalau kita berbicara metode ini, kita sebut metode A, itu kan belum tentu sama dengan metode yang lainnya. Semua metode itu sama, tergantung kita menyesuaikan tema daripada pelatihan itu apa. Kemudian peserta juga kita harus bisa membedakan, ini di tingkatan mahasiswa katakanlah, ini di tingkatan pelajar, ini di tingkatan pasca pelajar dia. Juga kita akan metode yang berbeda. Yang pasti kita harus menggunakan metodologi dalam penelitian itu untuk menarik kepada kader yang telah kita berikan pelatihan tersebut. Apakah contohnya seperti seminar? Beda, yang namanya seminar sama pelatihan tetap berbeda. Karena kalau seminar hanya sekedar kita menyampaikan materi, kemudian ada tanya jawab. Tapi kalau kita pelatihan itu bersifat kita ada keakraban dengan misalkan pemateri dengan peserta.
ada imbal baliknya, ada saling kita berkomunikasi dalam arti baik itu tindakan maupun ucapan. Kita proaktif, tidak hanya kepada pemateri saja, tapi peserta kita juga harus tekankan untuk bisa proaktif kepada pemateri. Jadi saling nyambung. Salah satunya seperti itu. Apa sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Biasanya waktunya itu berapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali gitu? Kalau itu kita melihat situasi dan kondisi. Kalau kemarin ini karena pandemi, jadi kita hanya ada batasan dalam melakukan program tersebut. Pertama itu, yang kedua kita sesuai dengan arahan dari instruksi DPP, DPW, tetap kita mengikuti instruksi tersebut. Karena kita kadang kan ada pelatihan yang dilaksanakan DPW, baru DPW itu menginstruksikan kepada DPC, sehingga DPC menjadwalkan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi dari DPP maupun DPW. Kalau tahun yang kemarin itu kita melakukan pelatihan itu dalam 1 tahun 2 kali. Jadi 2 kali. Untuk tahun ini kita karena masih pandemi belum melakukan. Tapi semoga nanti pandemi sudah selesai, baru kita menjadwalkan program kegiatan yang sekiranya untuk memberikan pengetahuan kepada kader itu, dan kader yang sudah mengikuti pelatihan LKKD maupun LKKM, baru kita mencari kader yang baru. Satu contoh misalkan di sayap P3 ada yang namanya AMK, ada yang namanya Angkatan Muda Ka'bah, ada yang namanya GBK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Itu sudah pasti kader yang ikut AMK. Ya gini, artinya kita akan mencari kader. Oh, berarti itu selain kita sudah memilih kader, jadi nanti kita juga menginstruksikan kepada banom kita untuk merekrutmen kader. Siapa yang mau ikut di kaderisasi di P3, ya kita welcome semuanya. Karena ini kita memang ingin mendesain bahwa kaum milenial, kaum muda ini kita fasilitasi lewat Partai Persatuan Pembangunan. Tidak hanya itu, tapi tidak mengesampingkan yang kaum sepuh, bukan ya. Tapi kolaborasi antara muda dan tua ini harus sinergi. Terutama kita harus menggait pemilih-pemilih milenial ini untuk ikut berbondong-bondong dalam memperjuangkan lewat Partai Persatuan Pembangunan. Maka kita terbuka oleh siapapun dan dimanapun tempatnya, bagaimanapun karakternya, kita terbuka P3 saat ini. Apakah cuma itu aja Pak bentuk pendidikannya? Tidak seperti itu aja. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita butuhkan. Jadi banyaklah yang namanya strategi. Tapi tidak harus kita sampaikan secara vulgar ya, strategi, karena kita partai politik kan punya strategi masing-masing ya. Ini salah satu gambaran besarnya sesuai dengan formal organisasi yang kita sampaikan. Oh, berarti pendidikan politiknya itu diberikan ke salah satunya adalah AMK, terus lembaganya LKKD atau LKKM. Bukan itu, hanya itu salah satunya. Tapi di internal misalkan PAC pun juga perlu ada penguatan kan. Yang namanya organisasi kan kita tidak harus membutuhkan pada waktu pemilu, bukan. Tapi di situ bagaimana kader pengurus itu bisa menjadikan satu kekuatan, satu kesatuan yang utuh dalam menguatkan organisasi kita, sehingga pengurus pun harus diberikan pemahaman, diberikan materi dalam rangka untuk mengetahui di internal P3 maupun bagaimana cara kita meraih simpati kepada masyarakat agar memilih P3 nantinya. Misalkan PAC juga kita memberikan perkumpulan, dan itu biasanya untuk kegiatan di PAC nantinya ke depan itu kita ya misalkan lewat reses lah. Karena kita di DP3 kan punya 5 kursi anggota DPRD. Sehingga ini kita manfaatkan di masing-masing dapil. Iya, saat ini P3 Kabupaten punya 5 kursi. Ini kan sudah menjadikan perwakilan yang luar biasa kan. Maka di masing-masing anggota DPR nanti harapan kami ke depan itu bisa memanfaatkan selain di antara 5 anggota ini dalam resesnya nanti kepada konstituen, tapi secara internal P3 pun juga bisa kita manfaatkan untuk itu. Artinya menyerap aspirasi, karena aspirasi daripada PAC itu kan juga mewakili dari masyarakat, sehingga anggota dewan nanti bisa membawa ke legislatifnya atas dasar kita perkumpulan pertemuan itu menyerap aspirasi dari mereka. Itu juga salah satu kita mengumpulkan, salah satu strategi juga kan. Biasanya yang mengisi pendidikan politik itu siapa aja? Kalau yang mengisi pendidikan politik biasanya yang sudah kita lakukan, selain kadang kita dari DPP,
dari DPP, kemudian dari DBW otomatis, dan juga dari DPC. Kalau kita membutuhkan dengan dari materi luar ya kita mengundang, karena kita juga perlu pengetahuan yang selain daripada internal P3 itu sendiri. Itu untuk pendidikan kader. Sekarang untuk pendidikan kepada masyarakat umum itu bentuknya gimana, Pak? Kalau pendidikan kepada masyarakat itu banyak berbagai cara. Artinya sekarang kan di dunia medsos ya, di dunia medsos, dunia digital, kita manfaatkan itu. Misalkan kita memberikan satu informasi yang positif terkait apa yang dilakukan oleh P3, apa yang dilakukan oleh DPC, atau apa yang dilakukan oleh anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Misalkan ini kita melakukan kegiatan A, jadi kita misalkan masukkan dalam medsos, baik itu misalkan YouTube atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Kemudian kita melakukan action di lapangan dengan value, dengan apa, itu kan secara tidak langsung juga bisa dikatakan dengan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, oh ini P3, melakukan kegiatan yang positif, melakukan kegiatan yang sekiranya bisa manfaat untuk masyarakat. Sehingga secara tidak langsung kita sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya media sosial. Media sosial salah satunya. Kita action di lapangan misalkan. Kadang kita juga diundang. Pernah nggak Pak langsung secara tatap muka kepada masyarakat? Oh sering. Artinya kita kan misalkan silaturahim kepada tokoh-tokoh, silaturahim kepada simbol-simbol. Kadang kita juga menjemput bola, artinya masyarakat yang membutuhkan sentuhan kita hadir untuk mereka. Jadi bukan semata-mata kita hanya mencari simpati saat waktu pemilu, bukan, tapi kita jauh dari sebelum pemilu pun kita harus melakukan semaksimal mungkin agar masyarakat ini tertarik kepada P3. Karena sekarang itu berbicara simpati, masyarakat itu tidak hanya sekedar fanatikme dari partai itu sendiri, bukan, tapi dari figur dari salah satu pemimpin itu sendiri atau wakil rakyat itu sendiri. Maka kita harus bisa memanfaatkan itu. Apalagi sekarang masyarakat semuanya cerdas kan, maka kita harus bisa memanfaatkan itu. Bagaimana caranya agar masyarakat ikut menarik dengan kita. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja faktor-faktor pendukung pendidikan politik oleh DPC P3 Kabupaten Pati? Faktor-faktor yang mendukung pendidikan politik. Faktor-faktor yang mendukung tentunya ya banyak sekali sih, baik faktor dari internal maupun eksternal. Faktor yang mendukung, kalau dari internal Pak? Dari internal kan faktor yang mendukung kan setidaknya kita kan punya gambaran mimpi yang besar ya. Kita tidak puas dengan kursi 5, sehingga kita harus bisa menambah kursi. Makanya ini menjadikan faktor bagaimana cara kita menggerakkan roda organisasi untuk kaderisasi kita tingkatkan. Bagaimana caranya itulah, itu faktornya. Faktor eksternalnya sekarang kan masyarakat banyak yang apatis dengan politik. Iya. Banyak yang apatis dengan politik. Kita berikan contoh yang positif bahwa P3 hadir untuk bisa mewakili dari mereka, bahwa politik itu penting bagi kita. Apalagi kita sebagai kaum santri umat Islam ya. Kalau umat Islam atau santri tidak peduli dengan politik, maka kita akan tertinggalkan. Kalau kita peduli dengan politik, maka kita secara otomatis nanti akan peduli kepada mereka. Melalui apa? Kebijakan. Nah, kebijakan kalau kita hadir dalam politik itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan masyarakat, apa yang diharapkan oleh mereka akan terwujud dengan perwakilan dari yang duduk di dunia politik itu sendiri. Maka itu beberapa faktor yang menjadikan kesemangatan giroh kita dalam membesarkan partai P3, khususnya untuk meraih simpati pada masyarakat. Biasanya kan kalau partai kan, kalau pendidikan politik biasanya kan menjelang pemilu mencari simpati. Tapi P3 ini tidak pada waktu kesempatan pemilu ya Pak ya? Pada waktu Insya Allah kita lepas daripada itu, karena misi kita di P3 tidak hanya sekedar kita membutuhkan pada saat kita butuh, tapi kita hadir dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita tetap hadir kepada masyarakat. Karena jangan sampai kita terkesan nanti diklaim bahwa mau butuh lah, dia mau mencari kita. Nah, jangan sampai. Makanya kita jauh-jauh hari, misalkan ada momen apa, kita melakukan berbagai kegiatan. Kita melakukan sosial kemasyarakatan. Kita melakukan keagamaan. Jadi semua kita sentuh, semua kita lakukan. Intinya
insya Allah kalau kita mulai dini kita melakukan sesuatu hal yang positif, maka insya Allah menjelang pemilu nanti tanpa kita suruh mereka juga akan simpati, berbondong-bondong untuk mencari. Inilah terobosan inilah yang harus kita lakukan sehingga nanti ke depan P3 itu akan menjadi tren yang akan luar biasa kepada masyarakat. Artinya dulu kita pernah jaya, kita rebut kembali kejayaan yang akan datang. Nah, tadi kan sudah tentang faktor pendukung. Sekarang, Pak, apa saja faktor penghambat pendidikan politik oleh DPC P3 Kabupaten Pati? Masalah faktor penghambat yang namanya segala sesuatu pasti ada nilai plus minusnya ya. Iya. Ada nilai positif, ada nilai negatif, dan hambatan itu juga pasti ada, baik di secara internal maupun di eksternal. Kadang kita melakukan suatu kegiatan yang bersifat pendidikan politik, kadang ada yang kurang menarik, ada yang menarik. Sisi lain, masyarakat itu juga kita tidak mudah untuk memberikan pemahaman mereka menarik, tidak mudah. Itu salah satu hambatan, tapi itu menurut kami bukan hambatan, tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita untuk semangat bahwa semuanya itu bisa kita raih, semuanya itu bisa mencapai satu kesuksesan. Yang terpenting kita memiliki keyakinan yang kuat, kerja yang kontinu dan tanpa putus asa. Jadi kita tetap semangat, yakin semua itu bisa, tidak ada yang tidak bisa. Biasanya kan kalau masyarakat ke partai politik tanpa ada imbalannya atau tanpa ada makan-makannya, biasanya kan nggak mau Pak masyarakat. Apakah itu juga yang dihadapi oleh DPC P3 ketika ingin memberikan pendidikan politik? Salah satunya ya memang, karena sekarang itu semua orang itu pintar lah, semuanya itu pandai, cerdas. Itu juga menjadi penghambat salah satunya. Tapi itu tidak menjadi hambatan yang harus kita takutin, harus kita hindari. Justru kita memberikan gambaran pengetahuan kepada mereka. Segala sesuatu itu tidak hanya bisa diukur dengan uang. Apa sih banyak uang segitu nilainya ya? Tapi setidaknya kita memberikan program kepada mereka. Program ini adalah jauh lebih penting daripada uang saku yang senilai misalkan 50.000 atau 100.000. Makanya kita buka mindset mereka, kita rubah mindset mereka. Oke lah kalau kita misalkan kita menghadirkan beberapa konstituen atau kader ngasih uang transport, katakanlah itu kita menghargai, bukan berarti kita niati itu money politik, bukanlah. Semua tergantung niat. Tapi menurut saya yang paling penting adalah memberikan program kepada mereka. Artinya program ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa dibanding uang saku, gitu loh. Makanya mindset inilah yang harus kita lakukan, memberikan pada mereka dengan melakukan berbagai cara. Jadi insya Allah kalau kita ada keinginan, kemauan, tekad yang kuat, pasti semua itu akan bisa dilalui. Banyak nggak Pak yang masyarakat itu sukarela untuk datang untuk mendapatkan pendidikan politik? Istilahnya tidak dibayar ya mereka sukarela gitu. Ya masih banyak lah, ada. Alhamdulillah sekarang di kader-kader muda yang sering kita ajak komunikasi, yang sering kita ajak diskusi, itu banyak. Bahkan yang silaturahim sini hadir banyak kok. Jadi tanpa ada embel-embel yang tadi disebutkan masnya ini, insya Allah selama kita mau terjun di lapangan, selama kita mau berkomunikasi dengan siapapun tanpa ada batas, insya Allah semua itu mudah. Insya Allah hal yang disampaikan tadi itu masih banyak. Makanya kita jangan mengeklaim, mendikte bahwa masyarakat sekarang begini, jangan. Insya Allah masyarakat, apalagi masyarakat Pati itu luar biasa lah. Sangat-sangat cerdas, mereka sangat-sangat aktif. Dan insya Allah tidak semuanya materialistis, tidak lah. Saya rasa tidak itu. Itu namanya kalau segelintir itu kan hal yang wajar. Tapi insya Allah tidak menyeluruh lah, tidak. Tergantung bagaimana cara kita komunikasi kepada mereka. Bagaimana cara kita membuka ruang kepada mereka. Insya Allah semua itu akan bisa kita rebut dan bisa kita buktikan kepada mereka. Oke, terakhir Pak, tadi kan penghambat. Nah sekarang ini adalah apa saja yang dilakukan partai untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut? Yang dilakukan partai, ya tadi di awal sudah saya katakan ada banyak macam strategi dan cara yang kita melakukan. Makanya tadi secara internal kita tidak mengesampingkan persoalan hambatan. Yang penting kita yakini dulu tadi kita melakukan, yang kita lakukan ini adalah positif. Yang kita lakukan ini adalah insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Maka kita jangan
takut, jangan minder dengan hambatan yang menghantui kita. Kita yakini bahwa yang kita lakukan ini adalah baik. Saya yakin segala sesuatu kalau diniati dengan baik, dengan yang benar, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan di eksternal, ya kita hadir lagi, sekali lagi kita hadir dulu. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat yang apatis kepada partai politik, misalkan yang apatis dengan P3, kita buktikanlah. Jadi kita tidak usah menjawab dengan ucapan lisan, tapi kita jawab dengan gerakan. Buktikan. Dengan kita gerakan atau tindakan. Itu adalah jawaban yang simple bagi saya. Jadi kita tidak dengan retorika atau bagaimana. Karena kita kan bukan sistem debat ya. Tapi kita harus action yang paling penting. Kita melakukan kegiatan yang real, kegiatan yang nyata. Itu adalah salah satu untuk mewujudkan bukti. Apakah proses pelaksana pendidikan selama ini di P3 berjalan dengan secara keseluruhan gimana Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, meskipun segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, tapi ini nanti ke depan juga akan kita maksimalkan, apalagi menjelang pemilu 2024 ini tidak lama lagi, maka kita harus mengatur berbagai konsep kegiatan kita, strategi kita, baik secara internal maupun eksternal, harus kita tata dan kita konsep semaksimal mungkin untuk menghadapi ke depannya nanti. Oke, sebenarnya pertanyaannya sampai situ aja Pak. Kurang lebihnya sampai situ aja. Kalau struktur kepengurusan gimana Pak? Struktur kepengurusan untuk yang periode kemarin kan sudah dilaksanakan murcap ya. Dalam murcap jadi sudah dimisioner. Ini adalah kepengurusan yang baru, nanti kita masih menunggu dari DPP. Artinya kemarin sudah dilakukan muscap ke-8, sudah terbentuk yang namanya tim formatur dari 7 tim formatur, yaitu 1 dari unsur DPP, kemudian 1 dari unsur DPW, 1 DPC, dan 4 PAC. Nah, 7 orang inilah yang nanti akan menyusun kepengurusan yang baru, tapi semuanya dikembalikan kepada DPP pusat, karena sesuai dengan AT dan peraturan organisasi. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu di pusat. Berarti, siapa nanti yang terpilih, susunan juga belum terbentuk untuk periode saat ini. Berarti itu pemilihan ketuanya itu langsung dari pusat ya? Ya, dikembalikan kepada pusat. Prosesnya dari bawah lewat formatur mengusulkan, tapi itu mengusulkan pemilihan. Bukan pemilihan. Jadi sistemnya kemarin itu kan kita memilih, PAC memilih formatur. Kalau formatur sudah terbentuk, sudah terpilih, baru formatur mengusulkan calon ketua. Ada berapa Pak? Ya itu formatur, saya kurang tahu itu formatur, karena saya tidak masuk formatur. Saya tidak tahu itu. Kira-kira calonnya? Formatur dan DPP yang menentukan. Formatur dan DPP yang menentukan. Kira-kira keluarnya kapan? Ya kita belum tahu, lagi DPP. Ya itu masalahnya kan, nanti saya tanya dosen saya itu apakah struktur yang kemarin atau yang baru. Ya nanti tidak lama, insya Allah nanti kalau sudah ada nanti kita kasih lah. Karena ini kan belum terbentuk, belum ter-SK-kan dari pusat. Jadi nanti kalau sudah turun, insya Allah nanti akan disampaikan. Selain jadi anggota, jenengan pekerjaan yang lain? Saya kerjaannya ya wirausaha di pengurus DPC, juga anggota legislatif juga. Sebelum kita di legislatif sudah wirausaha, mulai dari toko kain batik, mulai dari pertanian dan lain sebagainya. Saya orangnya kan suka wirausaha dari dulunya, termasuk dulu sebelum di partai politik juga pernah menjadi fasilitator penggerak pembangunan di pedesaan, kontrak dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Itu juga pernah. Jenengan itu anggota DPRD Kabupaten Pati. Iya, dari Partai P3. Untuk 2019-2024. Doakan semoga nanti jadi kembali. Calon lagi. Amin. Ya, Niku. Gitu. Untuk saat ini sih Niku aja Pak. Ya, saya terima kasih atas kehadirannya, atas silaturahimnya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat, karena
tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah menjadi tugas untuk penelitian. Saya doakan penelitiannya sukses, Amin. memperoleh nilai yang diharapkan, yang maksimal dan cepat lulus, Amin. menjadi lulusan yang terbaik dan ilmunya nanti manfaat dan sukses ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih telah di kemarin diberikan izin dan menjadi narasumber untuk tugas. Oke. Nanti kalau masih ada lagi, itu sakit. Insya Allah saya siap terbuka kapan saja di masa yang penting nanti dikontak. Kalau saya ada waktu pas di rumah, insya Allah bisa untuk diajak diskusi bareng atau di mana, di warung kopi, di angkringan saya siap. Tidak harus di rumah, tidak harus di kantor, di pinggir jalan pun kalau ada waktu saya siap. Kepada siapapun, mahasiswa dan pemuda, monggo.